Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Palupi dari UPT SMP Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 A6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. 1. Trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru memberikan teladan yang baik kepada murid. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya guru sebagai pencetus ide-ide kepada muridnya dan memberikan motivasi. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, artinya guru memberikan dorongan dan arahan kepada murid. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang kedua yaitu menuntun murid mencapai kodrat. Pendidikan hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya murid-murid kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya murid terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan murid harus terpenuhi. Murid perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran murid untuk belajar. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menciptakan karya. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang kelima adalah pendidikan berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu 1. Kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang keenam yaitu mendidik diibaratkan seperti menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang bertugas merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda berorientasi pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat yang dimiliki. Kebebasan tersebut perlu tuntunan dan arahan dari guru agar murid tidak kehilangan arah
dan membahayakan dirinya. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang ketujuh yaitu belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat murid yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan elemen permainan ke dalam pembelajaran agar murid senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Apabila mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu mengembangkan kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arah yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Sehingga sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penerapan karakter dan budi pekerti melalui kegiatan diantaranya 1. Jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. 3. Pembiasaan Jumat Imtak dan Jumat Infak. 4. Pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. 5. Pembiasaan piket lingkungan bergantian setiap kelasnya setiap hari di pagi hari. 6. Bergotong royong membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. 7. Sholat zuhur berjamaah. 8. Pembuatan pupuk kompos dari sampah di sekolah. 9. Literasi sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dengan konteks kelas. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong bagi murid. Solusi, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dengan konteks sekolah. Kesenjangan keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi, mengadakan musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan interaksi secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber
proses pembelajaran. Dokumentasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas agar mencetak generasi yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.